Selamat datang teman-teman, pada video edukasi kali ini, saya akan membahas tuntas pemahaman right issue atau biasa disebut dengan HMETD. Silahkan tonton sampai habis ya, biar paham benar mengenai right issue. Saya berharap presentasi video edukasi ini akan menjadi pengalaman yang bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau saran, harap tulis di kolom komentar. Apa itu right issue atau HMETD? Right issue, atau sering disebut HMETD dengan kepanjangan, hak memesan efek terlebih dahulu, adalah suatu tawaran saham tambahan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada pemegang sahamnya yang telah terdaftar, yang memberi hak kepada pemegang saham untuk membeli saham baru, umumnya dengan harga diskon dari harga pasar saat itu. Right issue dilakukan oleh perusahaan untuk mengumpulkan modal tambahan, dengan cara menjual saham baru ke pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pemilik saham perusahaan. Dalam right issue, perusahaan akan menawarkan saham baru kepada pemegang saham yang telah terdaftar pada tanggal tertentu, umumnya dengan harga yang lebih murah dari harga pasar saat itu. Pemegang saham yang menerima tawaran tersebut dapat membeli saham baru sesuai dengan proporsi saham yang mereka miliki. Right issue umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh tambahan modal yang diperlukan untuk meningkatkan bisnis perusahaan, melakukan investasi, atau memperkuat struktur keuangan perusahaan. Right issue juga memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mempertahankan proporsi kepemilikan mereka di perusahaan dan memperoleh saham dengan harga yang lebih murah. Apa itu rasio right issue? Rasio right issue adalah perbandingan antara jumlah saham baru yang ditawarkan dalam right issue dengan jumlah saham yang telah ada. Rasio ini dapat berbeda-beda antara perusahaan-perusahaan yang melakukan right issue, tergantung pada kebutuhan modal dan strategi perusahaan. Rasio right issue dinyatakan dalam bentuk rasio numerik, seperti misalnya 2:1, 5:2, 1:1, dan seterusnya. Angka pertama dalam rasio menunjukkan jumlah saham yang sudah ada yang diperlukan untuk memperoleh satu saham baru. Sedangkan angka kedua menunjukkan jumlah saham baru yang ditawarkan dalam right issue. Contoh pada tanggal 7 September 2021, BBRI mengadakan penerbitan saham baru, yang mana setiap pemegang 1 miliar saham lama berhak untuk mendapat 230.128.553 HMETD yang dapat ditukarkan menjadi satu saham BBRI di harga Rp3.400 per lembar saham. Jika disederhanakan maka rasio right issue dari BBRI adalah 1000:230 atau 23%. Yang berarti bahwa perusahaan akan mengeluarkan 23% saham tambahan dari jumlah saham yang telah ada. Rasio right issue ini akan mempengaruhi jumlah uang yang harus dibayarkan oleh pemegang saham lama untuk memperoleh saham baru, serta nilai total saham yang dimiliki oleh pemegang saham setelah right issue selesai dilaksanakan. Semakin tinggi rasio right issue, semakin besar jumlah saham baru yang ditawarkan oleh perusahaan. Tetapi juga semakin rendah nilai relatif setiap saham yang dimiliki oleh pemegang saham setelah right issue dilaksanakan. Apa itu efek dilusi dari right issue? Efek dilusi dari right issue adalah penurunan nilai kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama setelah right issue dilaksanakan. Hal ini terjadi karena setelah right issue, jumlah saham yang beredar di pasar bertambah, sehingga proporsi kepemilikan saham masing-masing pemegang saham menjadi lebih kecil. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki 1 juta saham yang beredar di pasar, dan kemudian mengeluarkan right issue dengan rasio 1:1, artinya perusahaan akan mengeluarkan 1 juta saham tambahan dengan harga diskon. Jumlah total saham yang beredar setelah right issue menjadi 2 juta saham, sehingga proporsi kepemilikan saham masing-masing pemegang saham menjadi setengah dari sebelumnya. Jika sebelumnya seorang pemegang saham memiliki 10% kepemilikan saham, setelah right issue, proporsi kepemilikan sahamnya akan turun menjadi 5% jika pemegang saham tidak menebus HMETD. Efek dilusi menyebabkan harga saham perusahaan turun setelah right issue dilaksanakan, karena adanya peningkatan jumlah saham yang tersedia di pasar. Namun, efek dilusi dari right issue juga dapat diimbangi oleh manfaat dari peningkatan modal yang diperoleh perusahaan melalui right issue.
yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi keuangan dan meningkatkan kinerja perusahaan di masa depan. Sehingga sebaiknya, pemegang saham melihat kebijakan right issue perusahaan secara keseluruhan dan mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari right issue bagi nilai investasi mereka. Apa itu harga teoritis right issue? Harga teoritis right issue adalah harga perkiraan dari nilai per lembar saham setelah dilakukan pelaksanaan right issue atau penerbitan saham baru oleh perusahaan. Harga teoritis right issue diperoleh dengan menggunakan rumus matematis yang mempertimbangkan harga pasar saham saat ini, jumlah saham yang telah diterbitkan sebelum pelaksanaan right issue, jumlah saham baru yang akan diterbitkan dalam right issue, dan harga pelaksanaan right issue. Rumus harga teoritis right issue. Jumlah saham yang sudah ada dikalikan harga saham saat ini. Kemudian ditambahkan, jumlah saham baru dikalikan harga pelaksanaan right issue, dibagi dengan jumlah saham yang sudah ada dengan jumlah saham baru. Harga teoritis penting untuk membantu investor dalam memutuskan apakah akan membeli saham baru yang diterbitkan melalui right issue atau tidak. Contoh pada tanggal 7 September 2021, BBRI mengadakan penerbitan saham baru, yang mana setiap pemegang 1 miliar saham lama berhak untuk mendapat 230.128.553 HM ETD yang dapat ditukarkan menjadi satu saham BRI di harga Rp3.400 per lembar saham. Harga penutupan saham BBRI pada saat cum date tanggal 7 September 2021 adalah Rp3.910. Harga teoritis BBRI setelah right issue adalah Rp3.815 sesuai dengan perhitungan berikut. Setelah right issue, harga saham di pasar akan dibuka berdasarkan harga teoritis right issue-nya. Harga teoritis right issue sangat penting bagi investor, karena dapat membantu mereka dalam menentukan apakah akan membeli saham baru yang diterbitkan melalui right issue atau tidak. Jika harga teoritis right issue lebih rendah dari harga pasar saat ini, maka saham baru yang diterbitkan melalui right issue dapat dianggap sebagai kesempatan investasi yang menguntungkan. Namun, jika harga teoritis right issue lebih tinggi dari harga pasar saat ini, maka investor mungkin akan lebih memilih untuk tidak mengambil kesempatan tersebut. Setelah right issue, harga saham naik atau turun. Setelah right issue, harga saham perusahaan dapat naik atau turun, tergantung pada sejumlah faktor, seperti kondisi pasar, kinerja perusahaan, dan faktor ekonomi yang mempengaruhi permintaan dan penawaran saham. Secara teori, jika perusahaan menerbitkan saham baru melalui right issue dengan harga yang lebih murah dari harga pasar saat ini, maka akan ada peningkatan jumlah saham yang tersedia di pasar, yang dapat menyebabkan tekanan penurunan harga. Namun, jika perusahaan menerbitkan saham baru melalui right issue dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar saat ini, maka kebutuhan dana tambahan dapat menghasilkan sentimen positif yang dapat mendukung harga saham. Faktor lain seperti kondisi pasar, kinerja perusahaan, dan faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Misalnya, jika kondisi pasar sedang stabil dan kinerja perusahaan bagus, maka harga saham cenderung meningkat meskipun telah terjadi right issue. Sebaliknya, jika kondisi pasar sedang tidak stabil dan kinerja perusahaan buruk, maka harga saham dapat menurun meskipun telah terjadi right issue. Oleh karena itu, tidak ada jawaban pasti apakah harga saham akan naik atau turun setelah right issue. Investor harus melakukan analisis yang cermat terhadap kondisi pasar, kinerja perusahaan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham. Cum date atau cumulative date, tanggal di mana saham yang diperdagangkan masih memberikan hak kepada pemegang saham untuk berpartisipasi dalam right issue. Dalam hal ini, pemegang saham yang memegang saham pada atau sebelum tanggal cum date berhak untuk membeli saham baru yang diterbitkan melalui right issue dengan harga yang telah ditetapkan. Recording date, tanggal di mana perusahaan mencatat pemegang saham yang berhak untuk berpartisipasi dalam right issue. Tanggal ini juga disebut sebagai tanggal rekaman, record date. X-date, tanggal X-date adalah tanggal di mana saham yang diperdagangkan tidak lagi memberikan hak kepada pemegang saham untuk berpartisipasi dalam right issue. Artinya, pemegang saham yang membeli saham setelah tanggal X-date tidak lagi berhak untuk membeli saham baru dengan harga yang lebih murah melalui right issue. Sekian penjelasan video edukasi kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe,
like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di akhir video, izinkan saya mendoakan agar Anda dan sekeluarga selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih.